Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-Habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kajian tafsir kita dari kitab 100 pesan singkat dari Al-Quran. Ini pertemuan kita yang ketiga di bulan suci Ramadan ini. Dan kita tetap akan bertemu dengan kajian dari buku ini. Kali ini kita sampai kepada halaman 49. Dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Pelajaran yang tertulis dalam buku ini setelah ayat itu, tenangkan hatimu, kuatkan jiwamu, jangan pernah takut, Allah selalu bersamamu dimanapun kau berada. Penggalan ayat-ayat pendek semacam ini dalam Al-Quran merupakan kaidah Qur'aniyah, tentuan Quran yang kita bisa jadikan untuk pegangan hidup. Ketika kita mendengarkan wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini pasti ada mungkin ratusan, mungkin bahkan ribuan arti dan memiliki makna. Tapi setidaknya ada dua hal prinsip yang pertama, yang paling penting harus kita fahami dari ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Pertama, yakinilah selalu bahwa Allah selalu bersama Anda. Ketika kita meyakini bahwa Allah selalu bersama kita, pasti kita akan takut melanggarnya. Bagaimana saya akan melanggar Allah, melanggar ketentuannya, menerjang larangannya, sementara Dia bersamaku, Dia melihatku, Dia hadir melihatku, Dia mengetahui semua yang kau lakukan. Setidaknya ayat ini akan mencegah kita melakukan hal-hal yang melanggar Allah, karena kita selalu ingat wa huwa ma'akum, Dia selalu bersamamu. Kedua, ayat ini juga memberi spot dan keberanian untuk kita bahwa kenapa kamu harus takut? Apapun kondisimu, bagaimanapun keadaanmu, kamu sedang bersama Allah. Kamu bersama Allah. Artinya ketika kamu bersama Allah, kenapa kamu harus takut? Allah tidak akan mensia-siakan kamu. Allah tidak akan meninggalkan kamu. Dia bersamamu. Siapa Dia? Dia Arhamur Rahimin. Keyakinan semacam ini akan memberikan kekuatan pada kita dan kekokohan dalam kita hidup dan menjalani kehidupan yang mungkin penuh dengan cobaan dan semuanya. Yakini bahwa Allah selalu bersamamu. Ini yang dimiliki oleh para anbiya. Ini pegangan para nabi. Coba kita melihat ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihima wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam untuk pergi ke Fir'aun, untuk pergi mulai berdakwah menuju Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun agar kembali kepada Allah, mengesahkan Allah dan semuanya. Nabi Musa itu mulai kecil hidup di istana Fir'aun. Nabi Musa sangat tahu siapa Fir'aun dengan kekejamannya, dengan sewenang-wenangnya. Ketika disuruh pergi ke sana berdakwah, mereka dalam surat Taha Allah sebutkan, kami takut mereka akan begini ya Allah. Tiba-tiba ayat 46 surat Taha Allah berfirman begini, qala la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Wahai Musa dan Harun, jangan takut, aku bersama kalian berdua. Asma'u, mendengar, aku mendengar. Wa ara, dan aku melihat. Allahu Akbar. Ketika Musa mendengar, aku bersamamu wahai Musa,
Selesai. Tidak ada lagi Fir'aun dengan semua kekuatannya. Siapapun kekuatan bumi kecil, karena Musa bersama Allah. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Dan itu bisa kita lihat kapan? Ketika Nabi Musa dengan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun. Sampai di tepi laut, Bani Israel teriak, ini kita konyol wahai Musa. Berhenti di sini, Fir'aun akan sampai, kemudian kalau akan masuk ke laut, begitu ombak dahsyat, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Musa, kita konyol. Tetapi Musa yang telah mendapatkan Musa yang telah mendengar Allah berfirman kepadanya, innani ma'akuma asma'u wa ara, ketika semua kondisi sangat-sangat menegangkan, di mana tentara Fir'aun di belakang, di hadapan mereka laut, tetap Musa berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, aku bersama Allah Tuhanku. Inna ma'iya rabbi. Begitu juga Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, ketika beliau di gua dan berkata kepada yang bersama beliau, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ma'ana, merasa selalu Allah bersama kita, memberi spirit, memberi kekuatan. Enggak pesimis, enggak minder, tidak takut. Aku bersama Allah. Apa sih artinya kalau Allah bersama kita? Artinya Allah pasti akan menyelamatkan kita. Ingatkah kita cerita Nabi Yusuf? Ya Allah, setiap orang musuh, setiap orang yang ingin melakukan kejahatan sama Yusuf, ingin menjatuhkan Yusuf, setiap diangkat oleh Allah Yusuf. Dijual supaya jadi budak, Yusuf akhirnya menjadi orang yang nomor 1 di negeri itu. Tetapi coba kita lihat, ada, dan semua cerita Nabi Yusuf sangat begitu agung. Tetapi ketika kita membicarakan Allah tidak pernah meninggalkan, coba kita lihat saat Yusuf menghadapi fitnah yang paling dahsyat, ketika digoda dan dirayu oleh Zulaikha. Zulaikha telah melakukan segala, telah merapikan, artinya telah mempersiapkan segala persiapannya. Tetapi ketika Nabi Yusuf kemudian lari, kemudian begitu keluar, nampak istri Zulaikha, suami Zulaikha, spontan Zulaikha berteriak, apa yang kamu akan lakukan kalau melihat seseorang akan melakukan sesuatu kekejian kepada istrimu? Ayyul ikhwah wal akhawat, posisi Nabi Yusuf saat itu, Nabi Yusuf, beliau seorang budak, sementara Zulaikha adalah istri dari pembesar kota itu, dan pasti pembicaraannya dipercaya. Suami Zulaikha pasti akan menuduh Yusuf, pasti. Tetapi Allah yang tidak pernah meninggalkan Yusuf, di saat semacam itu Allah utus, apa utusannya? Anak kecil mampu berbicara. Wa syahida syahidun min ahliha. Anak kecil ini bicara, dan ini pengaturan Allah. Ketika Allah bersama Yusuf, ini yang Allah atur untuk mengangkat, menyelamatkan Yusuf. Anak kecil ini bicara, coba anak ini cuma bicara, yang salah Zulaikha bukan Yusuf. Mungkin suami Zulaikha tidak percaya. Tetapi anak kecil ini, dan di sini Allah ma'a Yusuf, anak itu mengatakan, in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Kalau baju Yusuf itu robek di belakang, berarti Yusuf itu yang benar dan Zulaikha yang salah. Dan ternyata memang semacam itu. Artinya di posisi semacam ini datang ma'iyatullah. Mungkin kita juga mengingat Nabi Yunus dalam perut ikan. Di perut ikan wala enggak terluka sedikit pun karena sedang bersama Allah. Ketika dia ingat pada Allah, wa nada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di perut ikan, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan perut ikan, dalam kegelapan di dalam laut, dasar laut, Allah selamatkan. Allah bersama Yunus saat itu. Kenapa? Karena Yunus ingat sama Allah. Bahkan Allah ketika menyelamatkan Yusuf, Allah menyebutkan begini dalam surat As-Saffat.
Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batni ummihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Yunus mengingat Allah akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Sekali lagi, ini contoh-contoh dari para nabi ketika bersama Allah. Ketika Allah bersama mereka. Lihat Ibrahim ketika dibakar. Seluruh malaikat menawarkan jasa. Tapi Ibrahim tetap mengatakan, hasbi ilmuhu bihali. Enggak, cukup. Dia tahu kondisiku sekarang. Dan dia yang tahu kondisiku, dia bersama aku. Dan pasti akan menyelamatkan aku. Dan akhirnya, api yang membara menjadi adem, dingin, dan menyejukkan dan enak untuk Ibrahim. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Karena itu dalam satu ayat surat Muhammad ketika kita diperintahkan untuk selalu berjuang melaksanakan segalanya, Allah berfirman, "Fala tahinu wa tad'u ila as-salm wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum." Jangan menjadi lemah, jangan minta damai dan semuanya. Kamu yang tertinggi. Kenapa? Karena Allah bersama kalian. Jadi ayat ini, fahuwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama Allah. Tenanglah, tenangkan jiwamu. Allah bersamamu. Tetapi pertanyaannya, kapan Allah bersama kita? Jawabannya, coba kita melihat dari Al-Quran. Kapan Allah bersama kita? Artinya, kalau Allah bersama kita, selesai. Sebenarnya contoh-contoh saya bawakan bagaimana para anbiya. Tetapi, kapan saya bersama Allah? Kapan Allah bersama saya? Allah, kalau beliau Al-Quran, Allah sebutkan begini. Allah bersama orang-orang yang beriman. Silakan baca Al-Anfal ayat 19. Wa annallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang-orang yang beriman. Kamu beriman, Allah bersamamu. Terus, Al-Baqarah 194. Allah menunjukkan bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tetapi pertama, wa annallaha ma'al mu'minin. Yang ayat ini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jaga ketakwaanmu, Allah bersamamu, dan selesai. Ketiga, Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama orang-orang mukmin, bersama orang yang orang beriman, bersama orang bertakwa, bersama orang yang sabar. Lihat Al-Ankabut ayat 69. Yang keempat, Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baiklah kamu selalu untuk dirimu dan untuk orang lain. Allah bersamamu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Orang yang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang sabar, orang yang muhsin, yang selalu berbuat baik. Atau seperti dalam ayat lain, An-Nahl akhir, Allah berfirman, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Bukankah dalam Baqarah ketika Allah menceritakan Nabi Musa dengan Bani Israel, Allah menyebutkan Surat Al-Maidah, ayat 12. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berfirman, aku bersama kalian kapan? La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Aku bersama kalian kapan? Ketika kalian melakukan salat, menunaikan zakat, beriman dengan para rasulku, membela mereka para rasulku, berinfak di jalan Allah. Saat itu aku bersama kalian. Ayyul ikhwah, dengan singkat, kapan Anda bersama Allah?
ketika Anda selalu mengingat Allah, ketika Anda selalu mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, di saat itu Allah bersama Anda. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Begitu firman Allah. Dan sebaliknya, wa na'udzubillah. Kalau kita melupakan Allah, melupakan ketentuan-ketentuan Allah, menyampingkan semua perintah dan larangan Allah, tidak lagi melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, maka kita akan jauh, akan ditinggal oleh Allah. Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka dilupakan oleh Allah. Artinya mereka meninggalkan ketentuan-ketentuan Allah, maka mereka ditinggalkan. Supaya tetap kita bersama ayat ini, wa huwa ma'akum ainama kuntum, maka jaga keimanan, jaga ketakwaan, jaga kesabaran. Selalulah berbuat baik. Dan apabila orang melakukan semua ini, akan datang pertolongan Allah. Di saat Anda mungkin merasa tidak ada lagi yang mampu membela saya, saat itu Allah bersama Anda. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ayat ini harus selalu ada di benak kita. Ayat ini yang mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak indah, karena kita yakin Allah melihat kita. Tapi di waktu yang sama, ayat ini akan memberikan kekuatan pada kita. Jangan minder, jangan takut, tetap laksanakan. Selagi kamu di jalan Allah, tidak mengganggu hamba Allah, tidak menyalahi ketentuan-ketentuan Allah, berjalanlah. Kenapa? Allah bersamamu. Ayolah ikhwah, ketika kita yakin Allah bersama kita, kita akan merasa hidup di sesuatu kekuatan tersendiri. Ini yang diajarkan oleh para nabi. Ini yang kita lihat, bagaimana para nabi ketika berdakwah, apapun yang mereka hadapi, mereka tetap tidak pernah gentar. Karena apa? Mereka yakin bersama Allah. Bahkan para nabi dengan selalu merasa bersama Allah, merasa semua yang telah Allah berikan padanya adalah kekuatan baginya, nggak memerlukan yang lain. Kita masih ingat ketika Nabi Sulaiman diberi hadiah oleh Balqis. Sulaiman mengatakan, "Ma makkani ya Rabbi khairun mimma ataakum bal antum bihadiyatikum tafrahun." Apa yang Allah telah berikan padaku, Allah berikan jauh lebih mulia, lebih berharga dari apa yang kalian miliki. Ini bukan kecongkaan, tapi ketika seseorang telah bersama Allah, maka dia akan apa yang kurang baginya? Kan kita melihat dalam doa Arafah, dalam beberapa yang kita diajarkan oleh doa-doa mulia para imam kita. Bagaimana mereka mengajarkan pada kita memiliki kekuatan di hati. Salah satu mungkin, madza wajada man faqadak wa madza faqada man wajadak. Artinya akan menemukan apa orang, akan memiliki apa di dunia ini kalau tidak ketemu engkau, ya Allah, nggak memiliki engkau. Dan sebaliknya, kalau sudah bersamamu akan kehilangan apa dia? Tidak ada kehilangan. Semua bakal hilang, nggak masalah. Yang penting Allahuma'i. Jadi ayat yang kita baca sekarang ini dalam surat Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum, menunjukkan bahwa hendaklah ayat ini selalu kita akhiri. Kalau kita melihat akhir ayat ini, wa huwa ma'akum ainama kuntum, akhirnya wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apapun yang kamu lakukan. Jadi sudah tidak ada yang hilang dari kita. Sudah meyakini ini. Semua yang kita lakukan dia tahu. Pasti kita nggak akan sembrono. Kita akan menjaga diri kita karena Allah Maha mengetahui, dan di waktu yang sama kita tenang. Inilah kajian bahwa Allah selalu bersama kalian. Sekali lagi, ayat-ayat pendek semacam ini bukan cuma harus kita hafal, bukan cuma harus kita jelaskan dan kita fahamkan, atau kita harus memahami harus. Tetapi yang lebih penting, ayat semacam ini adalah harus ada dalam hati kita, pegangan hidup. Aku bersama Allah. Dan orang yang mengingat ini akan pasti memiliki kehidupan yang berbeda. Tidak akan ada yang mampu mengancam dia.
dan tidak ada yang mampu merongrong dia, dan tidak ada yang akan mampu merayu dia untuk meninggalkan kebenaran, karena wahuwa ma'akum. Kan ada ayat dalam Al-Quran ketika kalau kita mengingat ayat itu, kita akan dijauhkan dari melakukan perbuatan-perbuatan keji. Salah satunya ialah kalau ada rongrongan syaitan atau hawa nafsu yang mengajak kita untuk melanggar Allah, ingatlah siksaan Allah. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Aku takut kalau aku melanggar Allah akan siksaan yang dahsyat. Ayat-ayat semacam ini akan mengantarkan kita untuk memiliki hati yang kokoh, hati yang kuat, dan kemudian kita tidak buat-buat, kita tidak ngausu, tidak, tapi kita punya keyakinan. Jadi beda orang mengetahui sesuatu dengan meyakini sesuatu. Pengetahuan orang terhadap sesuatu tidak pasti akan membawa hasil dari sesuatu yang diketahui, tetapi keyakinan seseorang terhadap sesuatu pasti akan membawa hasil dari keyakinan itu. Salah satu ketika kita meyakini wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kita akan menjaga diri kita supaya enggak melanggar Allah, dan di waktu yang sama kita tetap akan merasa kuat karena enggak sendirian. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.